menarik dari beberapa catatan ini, buku saya hampir penuh ini. Misal tadi salah satu dari buffer dari keuangan syariah itu adalah profit and loss sharing ya, nah, akad profit dan loss sharing. Nah, kita tahu bahwa yang tadi Pak Deki sampaikan adalah dari sisi ke dana DPK. Ketika akad ke pihak ketiga, dana pihak ketiga itu adalah mudharabah atau wadi'ah. Nah, sedangkan postur yang kita hari ini kita tahu, ketika itu untuk pembiayaan, posturnya justru terbalik. Justru postur yang keuangan syariah itu didominasi oleh akad-akad murabahah, akad jual beli seperti itu kan. Sedangkan yang untuk mudharabah ataupun musyarakahnya itu masih sangat minim sekali. Nah, ini gimana Pak Deki melihatnya? Kalau dari penjelasan Pak Deki tadi, artinya kita punya harapan kalau akad ke pembiayaan itu didominasi oleh ini juga, tentu akan sangat cukup membantu dari kelompok ini ya, kecil, mikro dan kecil tadi. Baik, terima kasih Pak Adi. Wah, ini pertanyaannya luar biasa ini Pak. Baik, itu yang terjadi sekarang. Dan memang faktanya seperti itu. Hampir 80% proporsi pembiayaan bank syariah itu murabahah ya. Mungkin 20% yang musyarakah dan mudharabah. Nah, kita tetap melihat dari sisi positifnya. Artinya apa? Ini momen bagi bank syariah. Bagaimana mekanisme bagi hasil, mekanisme mudharabah itu sebenarnya bisa memitigasi resiko lembaga keuangan. Ini mulai melek lah. Saya lihat semalam di Economic Challenges itu semua direktur bank syariah itu mulai melek Pak. Ternyata skema bagi hasil, skema mudharabah itu adalah instrumen yang paling kuat dalam memitigasi resiko. Kalau bahasa yang lainnya paling adil lah gitu ya. Ya keadilan itu sebenarnya ada di mudharabah itu. Ada di musyarakah, ada di mudharabah itu sebenarnya keadilan gitu. Sebenarnya itulah ruh daripada ekonomi syariah. Tetapi karena memang masyarakat kita masih istilahnya terbiasa dengan dunia perkonvensionalan ya, yang fix saja maunya gitu ya. Ya butuh waktu lah saya rasa untuk sampai ke arah situ ya. Bisa kita kurangi lagi persentasenya dari 80 jadi 70, 60, 50, 40 gitu ya. Nah, itu posisi positifnya Pak Adi ya. Kita lihat artinya ini momen bagi bank syariah. Ternyata skema bagi hasil itu membuat bank semakin bagus, semakin sehat gitu ya, semakin tidak rentan terhadap krisis gitu ya. Satu itu positifnya. Yang kedua, sebenarnya ini menguntungkan bank syariah sebenarnya ya. Di satu sisi dia harus membagikan hasil ke dana pihak ketiga ke yang nabung. Di satu sisi dia tetap dapat fixed return dari pembiayaan gitu ya. Jadi sebenarnya ya menguntungkan bank syariah juga ini sebenarnya ya. Walaupun diam-diam aja kayaknya bank syariah gitu ya. Di satu sisi dia dapat fixed return, di satu sisi dia ngasihnya terserah-serah dia gitu ya ke dana pihak ketiganya kalau konteksnya dia wadiah gitu ya. Tapi kalau konteksnya mudharabah tetap pembagiannya dari total pendapatan ya. Ya, total ini. Mungkin itu Pak Adi. Jadi sebenarnya kita berharap sih sebenarnya ke depan untuk bisa menunjang skema bagi hasil ini sebenarnya kita tidak hanya bisa mengandalkan bank syariah sebagai dirinya sendiri, tetapi bagi hasil ini masalahnya complicated ya. Di situ ada masalah moral hazard daripada yang menerima pembiayaan. Jadi ada masyarakat yang jujur untuk mau berbagi hasil gitu ya. Karena kan laporan keuangan itu ya gampang sekali untuk dimanipulasi gitu ya. Nah ini yang menarik. Sedangkan bank itu adalah pengelolaannya harus prudent. Makanya kenapa masih banyak murabahah, karena memang untuk menghindari, untuk masuk ke dalam tata kelola prudent tadi, kehati-hatian supaya tidak terjadi risiko yang lebih besar. Kalau masyarakat kita sudah siap dengan konteks bagi hasil, sebenarnya bank syariah dia suitable dengan pasar aja. Bank syariah itu dia harus menyesuaikan dirinya dengan pasar sebenarnya. Kalau nggak kayak gitu dia nggak bisa maju. Dia nggak bisa bertahan, dia nggak bisa survive, dia nggak bisa berkembang. Kalau nggak mengikuti pasar gitu ya. Nah kalau pasar sekarang di dunia itu masih suit dengan
masih suitable dengan dengan bunga yang fixed return, ya frame berpikir orang kan masih seperti itu semua, sehingga masyarakat susah untuk mau pindah ke skema bagi hasil gitu. Mungkin itu Pak Adi. Ya, terima kasih Pak. Jadi emang ada kesiapan lingkungan juga sih sebenarnya untuk menaruhkan. Saya sepakat di poin itu bahwa ada isu moral hazard, masalah agensi dalam penerapan akad-akad masyarakat dan mudharabah seperti itu. Karena ya kalau dalam kondisi krisis seperti ini masyarakat barangkali akan memilih masyarakat. Tapi kalau udah kondisi normal, wah ini banyak kali keuntungan yang mau di-share ke perbankan kan seperti itu. Nah, moral hazard seperti itu yang barangkali di masyarakat kita belum bisa memahaminya.